Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Kenalkan, saya Luki Rudi Gunawan dari SMP Islam Al-Azhar 51 Karangpandan. Saya Trita Cuti Keksi Indah Nur Aini dari SDN 02 Ploso. Saya Suwarno dari SMP IT Insan Kamil Karanganyar. Kami akan melaksanakan modul 2.3 dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Karanganyar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Luki. Waalaikumsalam, Bu Apa Tan. kabar? Baik, Bu Tan Sehat? gimana? Saya alhamdulillah baik juga, sehat. Ya. Pak Luki, Ya. pada siang hari ini Pak Luki kan akan coaching ya. Ya. Nah, ini nanti saya akan sebagai observer Pak Luki dan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Tapi sebelumnya ada rubrik yang mau saya sampaikan Pak Luki dalam proses coaching nanti, dalam kegiatan coaching Pak Luki nanti ada untuk apakah alur itu sesuai dengan tirta, kemudian apakah pertanyaan itu berbobot, terus kemudian ada percakapan yang nanti antara coach dan saling berkolaborasi, berkaitan dan saling menguatkan seperti itu. Nah, Pak Luki nanti dalam coaching ada hal yang perlu dipersiapkan ataupun ada hal yang saya tanyakan ya. Yang pertama, Pak Luki, kompetensi apa yang Bapak Luki kembangkan pada coaching pada nanti? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi untuk bisa berkomunikasi secara efektif, tentu saja bersama dengan coach nanti, Bu. Oh ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Pak Luki, kompetensi mana yang akan dikembangkan oleh Pak Luki secara spesifik yang ingin pada coaching nanti? Kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan dari komunikasi efektif tadi, saya ingin memiliki kemampuan untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga apa yang saya tanyakan tepat. Oke. Kemudian yang terakhir Pak Luki, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Luki dalam proses coaching nanti? Indikatornya harapannya dari proses coaching nanti coach mampu memberikan solusi juga atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ke coach bisa menggali solusinya sendiri hingga nanti mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi gitu, Bu Tan. Oke. Semoga nanti pelaksanaan coaching berjalan dengan lancar ya Pak Luki. Nah ini untuk pertanyaan pra-observasi dulu ya Pak Luki. Nanti setelah coaching kita bertemu lagi. Baik, terima kasih Bu Tan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Warno. Waalaikumsalam Pak Luki. Gimana kabarnya Pak Warno? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin kok telepon saya itu sepertinya ada yang mau dibicarakan Pak. Telepon apa Japri ya? Saya lupa. Oh iya, Japri. Oh iya, Japri. Ya. Iya. Kemarin benar Pak, saya Japri jenengan. Memang ada beberapa persoalan yang menjadi ganjalan hati. Ya. Ini sebenarnya saya sudah beberapa kali membuat istilahnya untuk menenangkan diri, tapi kalau ini saya pendam terus kok nggak baik, makanya saya Japri jenengan. Barangkali bisa membantu apa yang menjadi permasalahan yang baru saya alami. Seperti itu Pak. Berarti kemarin Japri saya itu memang ada ganjalan gitu, ada permasalahan yang
dihadapi oleh Pak Warno begitu. Iya, tepat sekali Pak. Oh Seperti gitu. itu. Terus kira-kira tujuannya, tujuannya ketika Pak Warno ini nanti sudah sampaikan ke saya itu apa kira-kira Pak? Ya paling tidak saya punya solusi atau punya kegiatan yang bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi seperti itu Pak. Oh gitu, J. Minta maaf nih Pak sebelumnya. Iya, nggak apa-apa Pak. Kira-kira Tenang aja Pak. boleh tahu kira-kira permasalahan apa yang sampai Pak Warno ini sepertinya kelihatannya kok agak mengganjal begitu, kira-kira ada permasalahan apa tuh Pak? Oke, ya gini Pak. Sebenarnya itu saya selain jadi guru mapel, guru mapel itu saya juga diberi tanggung jawab untuk jadi wali kelas. Nah, tahun ini saya diberi tanggung jawab jadi wali kelas 9, jenjang 9. Nah, permasalahannya itu gini. Ini muncul di mungkin ini sudah pertengahan semester. Itu muncul ketika ada siswa-siswa yang saya handle itu ada beberapa siswa yang punya perilaku mulai dari tutur kata kemudian sampai perilaku yang namanya tangan. Jadi kalau bahasa Jawanya itu usil ya. Usil secara lisan dan usil secara perilaku. Nah sebenarnya juga nggak begitu berat, tapi ini kadang membuat siswa lain atau ada siswa yang dari ulah mereka yang cara bicaranya atau perilakunya itu memang membuat beberapa siswa itu ada yang nggak mau sekolah gara-gara itu. Nah, padahal saya itu di kelas itu tidak 1-2 kali, bahkan setiap kali saya masuk kelas, walaupun saya sebagai wali kelas atau sebagai guru mapel, itu hubungannya misalnya dengan bully, dengan coret-coret, dengan mengejek teman, menghina teman, dengan membawa nama orang tua, itu sudah saya kasihkan. Bahkan bercanda itu jangan keterlaluan, itu juga saya sudah kasihkan. Bahkan terakhir ini minggu kemarin itu ada sesi wali kelas di mana saya masuk, kemudian saya sampaikan ke anak-anak ya tentang itu tadi, bully gini, ataupun bercanda yang berlebihan, kemudian perilaku yang istilahnya mengganggu temannya, mulai dari barang pribadinya, dorak-orak seperti itu sudah saya sampaikan. Jadi minggu kemarin itu hari Senin saya sampaikan itu. Hari Rabu itu ada orang tua yang laporan ke saya, intinya barang anaknya di script itu diurak-urak, kemudian botol minumnya diumpetin seperti itu. Wah itu kan sudah, kalau saya itu sudah kok ini keterlaluan, padahal baru hari Senin, Rabu itu sudah ada. Nah itu seperti itu Pak, yang menjadi yang kok bagi saya kok ya teman-teman kayak gitu loh. Nah seperti itu. Jadi saya konfirmasi dulu ya Pak ya. Bahwasanya Pak Warno ini selain sebagai guru, ternyata juga diamanai menjadi wali kelas. Yang memang ternyata ada beberapa muridnya Pak Warno ini yang memang dalam tanda kutip agak aktif gitu ya. Betul sekali. Aktif dalam hal bicara, lisan dan juga perilaku, yang mana kemudian membuat ada beberapa anak yang tidak nyaman, hingga yang paling parah itu mau keluar gitu Pak ya. Tidak masuk, bahkan ada yang mau keluar juga, mau pindah, tapi saya tenangkan. Dalam artian saya tenangkan itu dari pihak orang tuanya, saya tenangkan, saya kasih pertimbangan. Ini kan sudah jenjang 9, kalau mau keluar kan eman-eman, kalau mau daftar lagi itu juga ada seperti itu. Baik, berarti memang sebetulnya sudah ada tindakan-tindakan preventif untuk mengantisipasi itu. Tapi memang sampai saat ini belum masih ada permasalahan yang memang cukup serius itu Pak ya. Lalu kalau dari Pak Warno sendiri, kira-kira pernah enggak terbesit kira-kira rencana apa yang memang bisa dilakukan untuk mengantisipasi dan juga mungkin menyadarkan anak-anak yang bermasalah itu tadi?
Ya kalau selama ini sebenarnya sudah Pak, maksudnya cuma saya ini lebih ke nasihat ya, maksudnya nasihat. Jadi karena saya wali kelas dan saya di situ saya punya kesempatan untuk menyampaikan itu, ya mungkin saya sampaikan ini bully seperti ini, apa namanya ngurak-ngurak barang pribadinya teman itu seperti ini, itu nggak boleh bercanda. Sampai saya itu pernah bikin statusnya itu intinya bercanda pada teman yang akibatnya fatal. Itu sebenarnya bagian dari status itu sama maksudnya ke barangkali nanti ada anak-anak yang membacakan gitu. Nah itu baru sebatas itu Pak, baru sebatas itu. Maksudnya saya belum melangkah ke lebih dari itu. Oh ya. Itu. Jadi memang sebetulnya sudah ada tindakan-tindakan yang untuk mengantisipasi itu. Seperti tadi membuat status, harapannya anak-anak juga sadar. Kemudian ada juga ketika ada sesi wali kelas, tadi ada pengarahan, pembinaan, begitu. Lalu mungkin adakah tindak lanjut yang bisa dilakukan untuk lebih menyadarkan anak-anak agar tidak melakukan hal tersebut, Pak? Nah, setelah saya evaluasi, makanya dari saya pribadi evaluasi, ternyata kalau cuma dengan nasihat itu memang sulit Pak, jadi sulit sekali. Tapi saya pernah terbesit dalam benak saya itu, ini anak-anak ini yang over dalam perkataan dan over dalam kreativitas dan tindakan ini kira-kira gimana ya. Tapi saya pernah terbesit, ini yang anak ini yang suka over perkataan, artinya di kelas itu dominan dalam berbicara. Itu saya pernah terbesit untuk saya mungkin ini disalurkan ke seni. Kalau saya ke seni, ketika itu saya berikan ke seni. Mungkin di seni itu kan nanti ada kayak drama atau yang di situ memang bisa mengolah kata dan perilakunya itu di situ. Mungkin pas jadi aktor itu harus marah. Nah, mungkin bisa di situ. Nah, terus yang tadi yang yang anak yang kreatif dalam tulisan, kreatif jadi suka nulis tapi kurang pas tempatnya. Ada yang tadi saya bilang bahkan sampai bukunya temennya itu diorek-orek gitu. Ada yang diorek-orek ditulisi, ada yang tulisannya itu ya biasa, ada yang tulisannya itu jorok, ada yang membawa nama orang tua, seperti itu kan nggak pas sebenarnya. Nah itu saya juga punya ide, baru sebatas ide. Jadi mungkin di sekolah itu nanti disediakan papan, yang di situ papan itu khusus untuk orek-orek siswa. Jadi kayak kayak graffiti lah. Nah graffiti itu nanti dibikin papan yang terbuat dari bukan tembok, dari jibot ya, jibot itu. Nah nanti di situ nanti anak-anak bebas untuk meluapkan tulisannya selama tulisannya itu memang sopan, tidak membawa itu. Nah mungkin bisa langsung di situ, karena memang anak-anak yang di kelas kami itu memang over. Jadi kalau ngurang-ngurang itu ya di meja, ada yang bahkan di tempat pensilnya temen, bahkan ada yang di bukunya temen, ada yang di tembok, ada yang di kursi, seperti itu. Nah, sebetulnya memang sudah ini Bang, secara rencana saya pikir itu sudah luar biasa sekali tadi rencananya. Jadi memfasilitasi anak-anak yang memang dirasa cukup aktif dalam over perkataan, over tindakan, kemudian ada fasilitas. Coba kita tadi Jenay sampaikan ada papan graffiti yang bisa di tembok, kemudian mungkin bisa diikutkan dalam pertunjukan pementasan drama atau pertunjukan penampilan yang memang itu bisa menjadi alat atau sarana untuk mengalihkan dari tindakan-tindakan over tadi. Ya. Itu menurut saya sungguh luar biasa tadi rencana yang sudah Pak No sampaikan, dan menurut saya itu sebaiknya memang segera harus diterapkan agar anak-anak bisa segera terfasilitasi gitu Pak Warno. Iya. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan tadi terkait dengan biar anak itu tersalurkan,
kan otomatis saya harus apa namanya, kan tidak mungkin sendiri ya, karena saya harus juga berkomunikasi dengan guru seninya, guru SPK-nya terkait dengan hal itu. Kemudian saya terkait dengan apa namanya papan, jelas nggak mungkin karena saya kalau sendiri jelas nggak mungkin. Berarti saya harus apa namanya komunikasikan dengan bagian sarpras sekolah untuk bisa mengadakan papan itu secepat mungkin. Nah, yang paling penting lagi saya harus kolaborasikan lagi kepada kepala sekolah, karena emang nggak mungkin kalau saya nanti bikin sendiri kemudian saya taruh sendiri tanpa sepengetahuan kepala sekolah, kan sesuatu yang karena kita juga kerja di sebuah instansi, sebuah lembaga yang di situ ada pimpinan, berarti saya harus paling nggak ada komunikasi bahwa untuk mengatasi ini saya butuh ini. Nah, ini kalau ada apa namanya legalitas kan kita juga enak seperti itu. Betul. Nah, ini menurut saya sudah cukup luar biasa sekali bagaimana proses tindak lanjut yang Pak Warno tadi sampaikan. Memang saya pikir itu sepakat Pak Warno, artinya harus berkolaborasi juga dengan pihak-pihak terkait agar apa namanya rencana yang Pak Warno tadi sampaikan bisa terlaksana dengan baik sehingga mampu memfasilitasi anak-anak yang memang memiliki kelebihan dalam perkataan dan juga tindakan. Nah, kira-kira bagaimana Pak Warno setelah kita diskusi tadi perasaannya? Ya, ini untuk perasaan sudah agak lega ini Pak. Artinya apa yang sudah saya pendam selama ini sudah saya sampaikan kepada Pak Luki. Artinya ya rodok plong. Jadi plong, kemudian juga ada beberapa yang ini apa namanya sebenarnya di awal saya sudah ada solusi, cuma karena saya itu masih ragu, makanya saya apa namanya curhatkan atau saya sampaikan kepada Pak Luki. Barangkali mungkin ada ditambahi atau mungkin itu ternyata Pak Luki sangat setuju sekali. Nah, ini saya sangat senang sekali Pak. Sudah plong Pak ya? Iya. Gitu. Kapan-kapan nanti kita diskusi lagi Pak Warno, karena kebetulan ini sudah azan, sepertinya sudah harus kita cukupkan gitu. Harapannya nanti setelah ini saya ingin melihat ini kira-kira rencana mungkin terdekat berapa waktunya, kira-kira 1 bulan? 2 kalau minggu? rencana mungkin Pak, karena ini baru fokus di pengolahan nilai rapot, jadi saya nggak mungkin akan ganggu ke situ guru yang lain, ya, karena fokus ke pengolahan rapot, nanti masih masukkan ke rapot itu kan sangat riskan, maksudnya riskan ini loh, kalau diajak ngobrol kan nanti otomatis kan lebih fokus ke situ. Mungkin bisanya nanti di pertengahan Desember baru saya komunikasikan nanti tindakan nyata atau apa namanya eksekusinya pas awal semester genap gitu Pak. Ya, nanti kita jadwalkan lagi pertemuan kita. Mungkin saya juga tertarik ini bagaimana tindak lanjut dan juga nanti hasilnya seperti apa. Nanti mungkin kapan-kapan lah kita ketemu lagi Pak ya. Oke Pak. Nanti mungkin di warung atau di mana kita sekalian makan gitu. Terima kasih Pak Warno. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Nanti kapan-kapan lah gitu. Selamat beraktivitas kembali. Semoga nanti apa yang direncanakan tadi sukses dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Luki. Waalaikumsalam Butan. Kita bertemu lagi ya Pak Luki setelah tadi selesai coaching dengan Pak Warno. Iya Pak Luki, setelah saya observasi, jadi ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kembali Pak Luki. Saya tadi sudah mengobservasi Pak Luki. Nah, pertanyaan pertama, apa yang sudah Pak Luki lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, tadi dari yang sudah saya laksanakan bersama Pak Warno sebagai coachingnya, kita sudah menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian mampu memberikan fokus sehingga hasil diskusi dari proses coaching dan bersama coach tadi berjalan dengan lancar, sesuai dengan alur yang diharapkan gitu. Sehingga coach mampu memberikan solusi kemudian dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, memunculkan kembali solusi-solusi yang memang muncul dari si coach sendiri, begitu Bu.
Iya, tadi sudah terlihat bahwa alur tirtanya sudah nampak, kemudian Pak Luki juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ada komunikasi yang baik, kemudian coachingnya juga sudah menemukan permasalahan. Nah, Pak Luki, untuk kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan tadi? Ya, kompetensi yang ingin dikembangkan lagi setelah proses coaching tadi adalah yang pertama melatih kami untuk bisa menjadi seorang coach yang baik, memahami lebih dalam lagi bagaimana alur tirta dan rasa yang sebelumnya kita pelajari, sehingga harapannya nanti kami menjadi coaching yang betul-betul mampu memberikan fasilitas kepada coaching, memunculkan ide-ide dan juga solusi-solusi yang berasal dari coaching sendiri sehingga mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik. Gitu, Buta. Alhamdulillah, lancar, sukses ya Pak Luki ya. Alhamdulillah. Nah, terima kasih Pak Luki atas pertemuan hari ini. Nah, semoga nanti Pak Luki semakin sukses, lancar. Terima kasih, dan saya sudah selesai untuk observasi pada hari ini. Terima kasih, Buta. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Warno. Waalaikumsalam Pak Luki. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Ini Pak Warno, setelah ini akan ada rencana untuk praktik coaching bersama dengan Bu Tanjudi, nggih? Ya. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Ya. yang terkait dengan rubrik penilaian yang memang harus ada semuanya. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan, Pak. Ya, Yang silakan. pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Kalau dari saya pribadi, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah ini, terjalin hubungan komunikasi yang intens, dan ini melalui pertanyaan yang efektif ya, pertanyaan efektif sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik. Oke, pertanyaan pertama luar biasa gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bapak, bagaimana atau kompetensi seperti apa secara spesifik yang sebenarnya itu memang ingin saya observasi di bagian kompetensi mana? Kalau bagian kompetensi itu nanti saya lebih ke mendengarkan secara secara full, jadi secara Mindfulness. jadi secara benar-benar didengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya si coach ini, benar-benar saya pengen dengar seperti itu. Gitu. Baik, ini pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran apa yang diinginkan oleh Pak Warno? Kalau tujuan dari sebuah coach itu kan tujuannya adalah bagaimana coach itu bisa memberikan solusi itu hadir dari pemikiran atau timbul dari pemikiran si coach sendiri. Artinya dengan potensinya sendiri, kekuatannya sendiri, dia punya punya solusi. Nah, di situ nanti tujuannya di situ. Jadi bagaimana si coach itu dengan kemampuannya, kompetensinya, kekuatannya itu bisa memunculkan solusinya terhadap masalah yang dihadapi. Seperti itu. Luar biasa Pak Warno, tadi ini baru pra saja sudah ada rencana dan bayang-bayang yang luar biasa ini. Semoga nanti setelah ini coaching yang dilaksanakan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan tadi. Terima kasih begitu Pak Warno. Nanti Ya, kita ketemu terima lagi kasih. setelah Pak Warno melakukan coaching bersama dengan Ibu Tanjudi. Assalamualaikum Pak Warno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Tri Tanjudi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Warno, selamat siang juga. Alhamdulillah kabar baik Pak Warno. Gimana kabar Pak Warno juga? Alhamdulillah sehat, dan alhamdulillah juga sekarang masih bisa bertemu dengan Bu Tri Tanjudi.
Benar ya kemarin kata Pak Luki, Bu Tita Cuti nyari saya ya? Iya Pak, saya itu mau curhat gitu loh Pak. Nah kemarin kan saya pengen ketemu Pak Warno. Nah di ini ada kesempatan bisa ketemu Pak. Kira-kira Pak Warno mau mendengarkan curhatan saya? Oke, dengan senang hati karena kemarin sudah diberitahu sama Pak Luki dan ini sudah ketemu. Kesempatan yang baik ini tidak saya sia-siakan. Ya boleh, nggak apa-apa Bu, silakan. Bisa men-sharingkan apa yang menjadi tujuan Bu Trijang Tuti untuk bisa bertemu dengan saya. Monggo silakan Bu. Iya Pak Warno, gini saya tujuannya ketemu Pak Warno itu pertama ya saya ingin curhat Pak Warno, dan ada hal unek-unek di pikiran saya dan juga hati saya itu sedang bingung Pak Warno. Saya kan wali kelas 4 Pak Warno. Ya. Nah di tempat saya itu ada kegiatan P5 Pak Warno. Nah P5 itu sudah terlaksana 1 kali. Ya. Nah pelaksanaannya adalah pembuatan ekoprint. Ekoprint itu kan pembuatan membatik, seni membatik dengan konsep alam dengan daun Pak Warno. Nah Yang pas daun apa? Yang daun dipukul itu ya? nah betul sekali ya kayak itu Pak Warno. Ya. Oke. Terus. Nah terus anak-anak itu pas pertama itu mengatakan, Bu kok kayak gini, nggak mau kayak gini jelek kayak gitu. Nah tidak suka dan kayaknya itu nggak semangat lagi, padahal rencana itu pelaksanaannya akan ada 3 kali lagi Pak Warno, dan aplikasinya ke tas, ke topi, dan tempat pensil yang dari kain seperti itu. Nah saya berpikir kok anak-anak itu udah nggak tertarik lagi, padahal saya sudah berharapan nanti untuk hasil karyanya itu ditampilkan di gelar karya gitu Pak Warno. Gitu. Berarti permasalahannya kekecewaan anak-anak ya, anak-anak tentang hasil dari kegiatan ekoprint. Apa hasilnya tidak sesuai harapan gitu. Nah, mungkin Ibu sebelum sebelum praktek dengan anak-anak tentang ekoprint itu, kira-kira Ibu Tan sudah melaksanakan rencana atau sudah dipelajari belum ini ekoprint itu seperti apa? Kira-kira Ibu Tan itu sudah melakukan itu belum? Sebenarnya saya itu sudah mempelajari lewat YouTube Pak Warno, sudah belajar. Terus kemudian saya juga lihat-lihat di video-video yang lain gitu. Nah saya terapkan pada anak-anak, saya ajarkan anak-anak. Tapi jujur saja ya Pak Warno ya, saya itu bukan ahlinya di bidang itu gitu loh. Saya cuma tahu lewat video, akhirnya saya pelajarkan sama anaknya tekniknya. Dan ternyata saya juga menyadari kok hasilnya setelah begini salah. Ternyata ada daun-daun yang tidak harus diberikan di ekoprint itu. Ada macam-macam daun, ada pilihan. Nah saya teknik-teknik seperti itu tuh kurang menguasai gitu loh Pak Warno. Jadi saya bingung apakah nanti itu anak-anak itu saya teruskan atau tidak. Padahal itu kan bagus Pak Warno. Ini kan ekoprint itu lagi tren-trennya gitu loh Pak Warno. Betul sekali Bu. Ya saya salut dengan Bu Tan Cuti karena sudah sebelum melaksanakan kegiatan sudah berusaha mencari tahu bagaimana prosesnya untuk pembuatan ekoprint, walaupun cuma melalui YouTube. Ya itu sudah sangat bagus sekali. Saya salut sama Bu Trijang Tuti, apalagi Putri tidak punya base ke situ ya. Tapi itu sudah bagus. Artinya sudah berani melangkahkan diri untuk mengajari anak, walaupun memang pengalamannya kurang, tapi itu sudah bagus ya, sudah bagus untuk Putri, itu sudah sangat bagus sekali. Nah kira-kira yang menjadi permasalahan dari proses ekoprintnya tadi apa? Kok sampai punya kok dilanjutkan enggak, itu kira-kira alasannya apa kok sampai punya pemikiran seperti itu? Iya Pak Warno, kan gini, kalau saya lanjutkan kira-kira untuk anak-anak itu senang nggak dan saya mampu nggak gitu loh. Nah setelah saya pikir-pikir Pak Warno, saya itu tidak boleh egois dengan diri saya, dalam arti saya juga tidak boleh sok tahu dan tidak boleh
merasa bahwa saya mampu gitu, padahal jujur saya kan bukan kompeten bidang itu, dan saya rasa kayaknya saya perlu narasumber gitu loh Pak Warno yang mumpuni di bidang ekoprint Pak Warno. Jadi nanti itu teknik yang diberikan itu benar, bukan sekedar saya tahu, sekedar tahu di YouTube saja gitu loh Pak Warno. Iya, itu sudah apa namanya, Bu Tan sudah punya rencana seperti itu, berarti kan sudah ada peningkatan. Kalau dulu mungkin proses pertama Putri itu cuma belajar dari YouTube, nah sekarang sudah punya rencana untuk apa namanya, belajar dari ahlinya, misalkan dari guru seni atau guru apa, itu sudah sangat bagus Bu. Jadi itu sebuah langkah yang sangat bagus, dan itu sudah menjadi bagian dari ini untuk peningkatan gimana caranya siswa itu tetap nanti bisa lanjut dan apa namanya, tetap punya rasa antusias yang tinggi untuk mengikuti kegiatan ekoprint. Jadi rencana itu tadi sudah sangat bagus sekali. Mungkin ada yang lain, misalkan selain narasumber, kira-kira apa Bu? Kira-kira Gini Pak Warno, kok saya itu baru tersadar saat ini ya? Padahal saya itu sebenarnya sudah lama ikut di Himpunan Pengusaha Indonesia, HIPMI itu loh Pak Warno. Dan saya itu baru ngeh hari ini, ternyata saya itu punya teman yang membidangi bidang ekoprint, dia pengusaha gitu. Jadi saya sepertinya besok itu membutuhkan beliau untuk menjadi narasumber, untuk didatangkan ke sekolahan saya, dan bukan hanya saya yang harus belajar, tapi guru-guru lain juga harus belajar Pak Warno. Sepertinya saya harus seperti itu karena ekoprint yang dimiliki oleh pengusaha itu kan sudah sukses, jadi nanti bisa menularkan ke sekolah kami. Sepertinya seperti itu. Iya, itu sudah sangat bagus. Kalau tentang apa namanya, tadi Putri kok baru ngeh, ya enggak apa-apa, itu manusiawi lah. Yang namanya manusia itu pasti karena banyak tugas, banyak kesibukan, lupa. Padahal kita punya teman, punya apa, nah itu apa namanya, sesuatu yang mungkin bisa dikomunikasikan. Termasuk Putri Cancuti itu bisa curhat ke sini ke saya, itu juga sebuah langkah yang tepat, artinya bisa membuka, oh iya ternyata baru sadar kalau punya ini itu sudah bagus. Nah sekarang tadi kan sudah tahu nih solusinya dari apa namanya, menghadirkan para ahli. Nah terutama tadi yang kata Ibu tadi, ada teman yang satu pengusaha yang di situ mumpuni di bidang itu ya. Nah kira-kira untuk apa rencana Ibu nanti agar nanti proses ekoprint kedua itu biar berjalan baik dan anak-anak apa namanya, puas dengan hasilnya, kira-kira rencana Ibu apa? Nah, rencananya yang pertama nanti sore saya akan menghubungi beliau untuk menjadi narasumber. Kemudian yang kedua, pelaksanaannya rencananya minggu depan Pak Warno, karena setiap hari Jumat memang di tempat kami kegiatan P5. Nah, nanti di Jumat besok itu bersama guru-guru semuanya kita belajar. Kemudian setelah hasilnya nanti bisa bagus Pak Warno, rencananya nanti di akhir semester kita akan mengadakan gelar karya, begitu Pak Warno. Kalau apa namanya, tadi kan rencananya mau mengundang ke apa namanya, ahli seni ke sekolah ya. Kira-kira butuh bantuan nggak? Mana bantuan dari guru-guru lain atau pihak lain? Kira-kira? Iya Pak Warno, saya kok jadi ngeh lagi nih Pak Warno. Saya tentunya butuh bantuan teman-teman guru rekan di sekolah gitu Pak Warno, untuk kolaborasi, tentunya saling kerjasama untuk nanti kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, lancar, tentunya sukses, harapannya sekolah juga gitu Pak Warno. Dan tentunya saya membutuhkan modul ajar yang nanti sesuai dengan keterampilan ekoprint itu Pak Warno, yang dimiliki oleh sekolah kami Pak Warno. Iya, tepat sekali. Berarti tadi rencananya nanti sore menelpon ke temannya yang ahli seni tadi, ahli ekoprint. Nah kemudian apa, mengkomunikasikan pada pihak sekolah, terutama kepada kepala sekolah, kemudian kepada teman sejawat dan guru-guru lain, ya nanti di situ bisa saling berkomunikasi, kolaborasi, kemudian bisa mensukseskan kegiatan itu.
Nah seperti itu. Berikutnya masih ada lagi tidak kira-kira selain mendatangkan para ahli? Itu mungkin opsi yang pertama. Mungkin ada yang lain? Ada opsi Saya lain? rasa ini sudah cukup untuk ini Pak Warno, untuk apa yang menjadi unek-unek saya saat ini memang butuh narasumber gitu Pak Warno. Nah ini makasih ya Pak Warno udah membuatkan tersadarkan diri saya saat ini yang Iya. ketemu Pak Warno. Oke, berarti untuk solusinya sudah tahu ya? Sudah ya? Sudahlah. Oke. Nah, gini Bu. Ini kan juga apa namanya hubungannya dengan kemajuan sekolah. Nah, kalau saya pribadi, saya bisanya memberikan support ya kepada Bu Tansuti nanti agar kegiatannya lancar, kegiatannya sukses. Jangan lupa nanti dikomunikasikan ke kepala sekolah, kemudian kepada guru rekan sejawat dan yang lainnya biar nanti tambah sukses. Itu saja Bu dari saya. Nah sebelum saya tutup, sebelum kita akhiri, kira-kira perasaan Ibu setelah ketemu saya gimana? Tentunya senang sekali, terus plong, terus tercerahkan gitu loh Pak Warno ya. Yang tadinya saya sama sekali nggak terpikirkan oleh saya butuh narasumber, saya butuh rekan, saya butuh komunikasi dengan Pak Kepala Sekolah, guru yang tadinya saya pikir sendiri. Dan ternyata setelah bertemu dengan Pak Warno saya bisa tercurahkan dan terbuka pikiran saya yang dimana ego saya masih besar lah. Di sini saya mengevaluasi diri saya bahwa saya perlunya kolaborasi dengan yang lain begitu Pak Warno. Berarti sudah plong ya? Sudah Pak Warno, terima kasih ya Pak Warno ya. Oke, karena ini sudah mendung kayak ini juga sudah persiapan pulang. Untuk sesi ngobrolnya diakhiri ya, cukup ya. Kalau nggak ada yang lain ditanyakan? Nggak ada Pak Warno, makasih ya Pak Warno. Nanti kalau ada yang saya pengen tanyakan atau curhatkan nanti bisa telepon kan Pak Warno? Insya Allah bisa. Oke, itu saja ya. Berhubung sudah mendung dan kita mau pulang, mungkin saya akhiri ya. Terima kasih Bu Tan sudah susah payah nemuin saya, dan ini kesempatan yang baik sekali karena saling ngobrol. Untuk itu karena sudah selesai, itu saja yang Bapak bisa bantu. Semoga nanti apa yang menjadi harapan Bu Tansuti nanti proses recovery-nya bisa berjalan dengan baik. Amin amin. Terima kasih Pak Warno. Ya, Terima oke. kasih. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Warno. Assalamualaikum Pak Warno. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Tansuti. Ya. Bagaimana perasaannya? Ya, alhamdulillah senang karena beliaunya juga menyampaikan apa yang menjadi kendalanya sudah disampaikan, dan beliaunya juga sudah menemukan solusinya dari beliaunya sendiri. Jadi sudah ada langkah-langkah yang ingin diharapkan setelah coaching ya. Baik. Nah, ini setelah melakukan coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang kembali ingin saya ajukan Ya, untuk silakan. mengkonfirmasi lagi. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Pak Warno tadi, menurut Pak Warno sendiri sudah tepat belum? Kalau saya pribadi menilai ini, saya pribadi ya. Ya. Saya pribadi tadi apa yang sudah saya lakukan coaching dengan beliau Bu Tansuti tadi sudah saya lakukan sesuai dengan alur cerita ya, mulai dari tujuan kita ngobrol, kemudian saya berusaha mengorek-ngorek masalah yang dihadapi apa, kemudian saya juga sudah berusaha memunculkan bagaimana untuk mengatasi hal itu agar permasalahan itu bisa bisa selesai atau bisa lebih baik gitu, seperti itu. Ya baik. Memang tadi saya lihat beberapa catatan saya, memang Pak Warno sudah melakukan alur cerita dengan baik, kemudian juga sudah sesuai dengan tujuan, dari mulai tujuan yang ingin diharapkan, kemudian bagaimana menanyakan, mengkonfirmasi kembali, kemudian menggali permasalahan yang ada hingga akhirnya coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, kurang lebih seperti itu Ya, Pak. gitu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir Pak,
Ya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Warno kembangkan setelah tadi melaksanakan coaching, kemudian setelah tadi berefleksi, kira-kira kompetensi apa yang setelah ini Pak Warno ingin kembangkan? Kalau dari apa yang sudah saya lakukan tadi itu dan saya evaluasi, itu ada beberapa kompetensi yang harus saya lebih ditingkatkan lagi, terutama kompetensi tentang terkait ini komunikasi menggunakan bahasa yang memang bahasa yang pas. Jadi bahasanya bukan bahasa kalau bahasa Jawanya sak-sae, jadi mengacu pada bahasa yang memang itu bahasa yang digunakan, artinya digunakan sebagai bahasa baku seperti itu masih kurang. Ya, baik, berarti potensi yang ingin dikembangkan adalah satu, mungkin berkaitan dengan komunikasi efektif, penataan bahasanya juga harus tepat gitu, artinya mungkin tidak dicampur-campur, kemudian sesuai dengan arah dan tujuannya, gitu Pak. Iya. Oke, baik. Alhamdulillah ini sudah selesai tadi Pak Warno. Harapannya setelah ini, setelah ada refleksi juga semakin meningkat kompetensi dan juga skill Pak Warno dalam hal mengcoaching, kemudian menjadi seorang coach dan juga mampu kembali meningkatkan tadi alur-alur cerita dan juga rasa. Begitu saja Pak Warno. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya. Selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tentang Juti. Selamat siang Pak Warno. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Warno. Alhamdulillah sehat. Tadi saya dengar Bu Tentang Juti mau melakukan coaching dengan Pak Luki ya? Iya Pak Warno, rencana mau coaching nanti siang. Untuk sebagai coach itu nanti kan ada beberapa teknis atau strategi yang memang harus dikuasai ya sebagai seorang coach. Nah ini mungkin dari Bu Tentang Juti itu sudah ada kesiapan untuk melaksanakan teknik-teknik itu? Sudah ada? Insya Allah siap untuk melaksanakan coaching. Ya, ini saya kira-kira untuk kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Ibu Tan apa? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ya Pak Warno, terutama pada pendengaran, maksudnya dalam arti saya mendengarkan penuh pada si coach ya. Jadi saya butuh komunikasi yang tentunya aktif seperti itu. Oke, berarti yang ingin dikembangkan adalah menjadi pendengar yang baik ya, benar mendengarkan dengan sepenuh hati seperti itu. Oke, itu bagus sekali Bu. Nah kemudian yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi nanti ketika ketemu dengan Pak Luki, itu kira-kira bagian apa yang ingin diobservasi kira-kira? Nah yang lebih spesifik salah satunya adalah ketika saya nanti mengcoaching yaitu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya berbobot yang mana nanti si coach bisa menuangkan semua unek-uneknya seperti itu. Oh, berarti ingin menggali permasalahan yang dimiliki oleh si coach. Nah, kemudian yang terakhir ini nanti ketika sudah sudah terlaksana coaching, kira-kira yang menjadi indikator bahwa teknik coaching yang sudah dilakukan itu sudah berhasil, atau indikatornya apa saja kira-kira? Kalau indikator keberhasilan nanti saat saya coaching, tentunya yang satu sebagai saya coach itu bisa mendapatkan suatu komunikasi yang baik di mana si coach nanti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, saya mampu mendorong seperti itu. Oke, berarti intinya indikatornya adalah si coach bisa menemukan solusi atas permasalahan sendiri dengan melalui tadi observasi penggalian sampai nanti
menemukan yang namanya kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh si coaching tadi. Iya. Oke, itu saja Bu. Saya cuma bisa mendoakan semoga nanti praktek coachingnya dengan Pak Luki bisa berjalan dengan baik. Ya, Itu Pak. saja. Terima kasih ya. Selamat siang. Sama-sama, saya terima kasih Pak Warno. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Luki. Waalaikumsalam, Butan. Nggih. Apa kabar Pak Luki? Alhamdulillah baik. Pak Luki, kok kemarin telepon saya, ingin ketemu saya. Ada apa ya Pak Luki ya? Iya, Butan. Kemarin tuh sebetulnya nopo saya ada sedikit hal yang mengganjal gitu di hati saya. Ada sedikit permasalahan di sekolah. Kemudian saya bingung ini mau ngobrol, mau diskusi sama siapa. Terus akhirnya keinget Butan, terus saya hubungi Butan, kan bisa ketemu. Ini mohon izin kalau ada curhat-curhat sedikit boleh nggak Bu ya? Boleh lah, tentunya saya sangat senang. Nah, tentunya Pak Luki pengen ketemu saya itu ada tujuan yang diharapkan dari Pak Luki. Nah, tujuannya ingin ketemu saya selain curhat itu apa lagi Pak Luki? Ya, jadi nopo tujuan saya yang pertama memang ingin berkeluh kesah dulu Bu, terus terang. Yang kedua dari keluh kesah itu saya ingin nopo nggih ada waktu sharing diskusi sehingga saya bisa menemukan satu solusi atas permasalahan yang terjadi dalam diri saya, terkhusus dalam pembelajaran yang kemarin saya lakukan Ibu. Nah, Pak Luki, pembelajaran seperti apa yang dikeluhkan Pak Luki kok ingin ketemu saya? Iya Bu, jadi gini, nopo beberapa waktu yang lalu itu saya menemui kendala. Mohon izin, sekolah kami itu kan memang sekolah yang memang sudah menerapkan digital classroom. Jadi anak-anak sudah menggunakan tablet dalam proses pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran anak-anak sudah dibekali dengan masing-masing satu tablet. Nah, dari hal tersebut ternyata muncul satu permasalahan yang memang terjadi dalam diri anak-anak. Ketika saya mengajar di kelas itu, fokus anak-anak menjadi terpecah, anak-anak menjadi tidak konsentrasi, tidak terfokus dengan pembelajaran yang saya ajarkan, tapi malah fokus dan konsentrasi pada tabletnya masing-masing begitu Bu. Wah, luar biasa sekali ya Pak Luki, kelasnya sudah berbasis digital ya, classroomnya. Nah, itu suatu hal yang sangat positif dan tentunya menginspirasi yang kelas-kelas lain. Tapi di sini Pak Luki keluh kesahnya adalah bahwa anak-anak itu tidak fokus. Betul. Dan anak-anak itu hanya terpaku pada tabletnya. Okay. Nah, Pak Luki, di sini anak-anak itu kok Pak Luki menyampaikan tidak fokus. Kira-kira dari rentang 1 sampai 10 yang membuat Pak Luki menyampaikan bahwa anak ini tidak fokus itu di posisi berapa Pak? Kalau dalam rentangnya memang kalau saya lihat, saya analisis itu anak-anak itu tidak fokus sekitar 6 lah, 6 atau 6,5 lah itu. Jadi anak-anak itu memang akhir-akhir ini tidak konsentrasi. Padahal memang sebelum-sebelum itu bisa lebih konsentrasi, lebih baik daripada ini. Tapi memang beberapa waktu ini anak-anak menjadi tidak fokus. Dan memang saya range itu sekitar 6 kalau nilainya di di pembelajaran gitu. Oh, jadi anak-anak ini menurut Pak Luki tidak fokusnya ada di posisi rentang 6. Ya. Nah, Pak Luki, kira-kira yang sudah dilakukan Pak Luki untuk biar anak-anak fokus dalam pembelajaran Pak Luki itu seperti apa? Kalau yang sudah saya lakukan itu melihat kondisi yang seperti itu, saya sudah mencoba untuk melakukan ice breaking, meskipun mungkin hanya sesekali saja Bu. Tapi memang bisa sedikit membuat anak-anak kembali fokus. Tapi selang beberapa waktu kemudian anak-anak
kembali lagi tidak fokus, tidak konsentrasi ketika saya mengajar di kelas, di depan anak-anak tidak memperhatikan, malah memperhatikan tablet yang mereka bawa masing-masing itu. Ya, sebenarnya Pak Luki sudah melakukan yang bagus ya, sudah ice breaking dulu, membuat anak fokus gitu. Tapi ternyata anak-anak kembali lagi tidak fokus begitu ya Pak Luki ya. Nah tadi kan anak-anak pada posisi 6, tentunya Pak Luki punya harapan pada penilaian atau rentang di posisi berapa. Nah Pak Luki tadi sudah melakukan untuk ice breaking. Ada lagi nggak Pak Luki yang diharapkan, maksudnya yang dilakukan nanti agar anak-anak itu seperti apa yang diposisikan Pak Luki, misalnya rentang berapa, terus sepertinya yang harus dilakukan Pak Luki seperti apa? Berarti tindakannya Bu ya? Iya. Oh, tindakannya memang sebetulnya saya sudah berpikir begitu Bu. Sudah saya coba untuk analisis, tapi masih belum yakin sebetulnya itu apa yang akan saya lakukan itu tepat atau belum gitu. Jadi memang saya berpikir apakah memang metode dan model pembelajaran saya yang belum bervariasi. Nah begitu. Nah kemudian dari sini saya akan mencoba untuk menerapkan beberapa strategi pembelajaran yang memang lebih bervariasi tentunya, karena kan penggunaan iPad ini sedikit banyak sebetulnya memiliki banyak kelebihan kan begitu. Dari model pembelajaran mungkin bisa lebih bervariasi sehingga anak-anak akan lebih tertarik dalam pembelajaran melalui metode-metode yang menarik, kemudian model-model pembelajaran yang menarik, sehingga anak-anak tidak terfokus kepada tabletnya tapi mereka menjadi fokus terhadap materi pelajaran yang saya ajarkan begitu Ibu. Nah itu Pak Luki luar biasa sekali, sudah mempunyai pemikiran bahwa diberikannya variasi dalam pembelajaran ya Pak Luki. Itu saya rasa juga akan menarik sekali ya Pak Luki ya, biar menjadikan tambah fokus untuk anak-anak. Nah seperti apa ya Pak Luki untuk variasi pembelajarannya itu Pak Luki, yang nanti biar anak-anak itu lebih fokus pada anak-anak? Seperti misalkan melalui model-model pembelajaran dengan kuis, misalkan ada Kahoot, Quizzes begitu, mungkin bisa coba kami terapkan sehingga anak-anak akan tertarik mengikuti pembelajaran. Ketika materi yang mungkin hanya model ceramah saja gitu, mungkin anak-anak menjadi bosan, tidak bersemangat, apalagi tidak fokus. Nah melalui metode pembelajaran dan juga model pembelajaran dengan kuis, kemudian aplikasi-aplikasi game edukasi yang memang bisa diterapkan. Nah ini harapannya bisa membuat anak-anak kembali bersemangat, kembali fokus dalam pembelajaran. Wah luar biasa sekali Pak Luki, bahwa selain dengan penggunaan tablet tersampaikan, juga menggunakan strategi menggunakan kuis, terus pertanyaan-pertanyaan lewat pembelajaran lewat tablet tadi ya Pak Luki ya. Nah kira-kira rencana itu akan dilakukan kapan Pak Luki? Kalau rencananya memang dalam waktu dekat ini Bu, karena saya sudah melihat bagaimana tidak nyamannya ketika pembelajaran yang memang dilakukan itu anak-anak tidak fokus. Nah ini harapannya, rencana saya ini mungkin 1-2 pekan ke depan akan kita coba untuk melakukan atau memberikan metode pembelajaran yang bervariasi. Ini rencana awalnya, rencana singkatnya begitu. Jadi dengan melakukan metode pembelajaran, kemudian model-model pembelajaran yang bervariasi. Selain itu saya juga berpikir Ibu, jadi mungkin rencana lebih lanjutnya, tindak lanjutnya ini saya ingin mengundang beberapa praktisi untuk dapat mengisi seperti seminar pada anak-anak, agar anak-anak ini menjadi paham begitu. Ternyata fasilitas yang sudah diberikan ini harus memang digunakan sebagaimana mestinya, sehingga anak-anak sadar bahwasanya mana waktu yang memang
boleh digunakan tabletnya dengan baik, artinya mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga ketika fasilitas ini diberikan mampu memaksimalkan potensi anak-anak itu dengan mengundang praktisi-praktisi yang ahli di bidangnya. Gitu. Luar biasa sekali ya Pak Luki ya. Tadi berarti Pak Luki secara tidak langsung sudah menemukan ya Pak ya, apa yang menjadi solusi dalam pembelajaran biar anak-anak itu fokus, yaitu dengan variasi pembelajaran kan Pak Luki, kemudian mengundang praktisi. Wah, luar biasa sekali Pak Luki. Semoga nanti juga anak-anak akan lebih fokus dan pastinya akan fokus kayaknya seperti itu ya Pak Luki. Kalau saya lihat Pak Luki menyampaikan tadi dengan berbagai metode pembelajaran dengan variasi kuis dan sebagainya, kemudian dengan praktisi tadi. Nah Pak Luki, setelah ini kan Pak Luki sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah Pak Luki, kira-kira yang dirasakan Pak Luki setelah Pak Luki sudah tahu apa yang dilakukan pada pertemuan hari ini apa? Apa namanya, perasaannya? Ya. Perasaannya tentu saja lega Bu, bisa bertemu dengan Dutan, bisa diskusi, bisa sharing yang semula memang saya tidak yakin dengan apa yang saya lakukan. Apakah benar sih rencana yang ingin saya lakukan ini? Tapi ketika tadi diskusi dengan Dutan Tuti, saya merasa lebih yakin. Ternyata solusi-solusi yang memang saya pikirkan ini sepertinya memang mampu diterapkan ke depan gitu, dalam waktu dekat ini dengan metode pembelajaran dengan mengundang praktis itu memang sepertinya solusi yang cukup tepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi tadi, yaitu anak-anak tidak fokus dalam pembelajaran dan juga mungkin anak-anak tidak mengerti tanggung jawab dan tugas kewajibannya gitu. Ya, luar biasa sekali ya Pak Luki ya. Ternyata Pak Luki sudah menemukan solusinya sendiri dengan tadi apa yang disampaikan Pak Luki. Tentunya nanti semoga penerapannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah ini Pak Luki, untuk penguatan Pak Luki untuk kedepannya itu untuk kompetensi yang ingin dikuatkan dalam Pak Luki apa? Kompetensi yang ingin saya kuatkan dalam proses pembelajaran ya Bu ya? Ya. Dalam pembelajaran tentunya satu, berkomunikasi tentunya, karena ketika metode pembelajaran itu sudah bervariasi tapi komunikasi antara guru dan murid tidak efektif, tentu juga tidak bisa menghasilkan pembelajaran yang diinginkan gitu. Dan juga saya ingin lebih memahami beberapa model-model pembelajaran gitu. Dan dengan adanya diskusi ini saya menyadari bahwa banyak kekurangan yang saya miliki, dan tentunya harapannya setelah ini saya bisa berefleksi lagi, kemudian belajar lagi untuk bisa menjadi guru yang baik, kemudian mampu menjadi memfasilitasi anak-anak sehingga anak-anak bisa memaksimalkan potensi mereka. Gitu. Luar biasa sekali Pak Luki. Nah Pak Luki, saat ini kan kita sudah ketemu, Pak Luki sudah merefleksi diri Pak Luki, hal-hal yang ke depan yang akan dilakukan, tanggung jawab yang akan dilakukan sudah Pak Luki dapatkan hari ini ya Pak Luki ya. Nah Pak Luki, karena berhubung sudah siang ini sepertinya Pak Luki sudah menemukan jawabannya juga. Saya mau pulang Pak Luki. Ya, mohon maaf ya. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Sama-sama. Kira-kira sudah pulang belum? Sudah banget Ibu. Iya. Maaf ya jika saya buru-buru pulang. Iya, enggak apa-apa. Ya, gitu ya Pak Luki ya. Iya, terima kasih, Sukses Bu. selalu pokoknya. Amin, nanti amin, amin. jangan lupa kalau ada apa-apa telepon lagi, dan nanti suatu saat saya juga pengen datang berkunjung di sekolahnya Pak Luki. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama, terima kasih. Pamit. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dutan Tuti. Waalaikumsalam Pak Warno. Selamat siang. Selamat siang Pak Warno. Sehat ya? Sehat. Pak Warno juga sehat? Alhamdulillah. Tadi kan Bu Dutan Tuti sudah melakukan coaching dengan Pak Luki, ya kan? Nah, kira-kira tadi yang sudah jenengan lakukan dengan Pak Luki itu
kira-kira sudah sesuai tidak dengan teknik-teknik coachingnya? Alhamdulillah tadi kegiatan ya, sama Pak Luki untuk coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak Warno, dan saya melakukan dengan teknik Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalahnya, kemudian rencana kegiatannya, kemudian tanggung jawab untuk pelaksanaannya, seperti itu Pak Warno. Iya, tadi saya juga melihat sudah apa yang Ibu lakukan coaching dengan Pak Luki itu sudah nampak, apa yang namanya teknik coaching melalui alur kita itu sudah nampak, karena tadi Ibu sudah menyampaikan bagaimana apa tujuan dari ngobrol itu sudah tersampaikan, tidak ada batas-batasnya. Kemudian Ibu juga sudah berusaha apa namanya menggali permasalahan yang dihadapi oleh Pak Luki, itu sudah kelihatan sekali. Kemudian Ibu juga sudah apa namanya berusaha memunculkan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Pak Luki dengan melihat beberapa kemampuan, kekuatan serta apa namanya potensi yang dimiliki oleh Pak Luki, dan itu sudah sangat bagus sekali Bu. Jadi sudah sesuai dengan alur kita. Nah, selanjutnya kira-kira kalau tadi sudah sesuai dengan alur kita, pasti yang namanya coaching itu kalau kita evaluasi pasti ada beberapa yang memang ada kurangnya. Nah, kira-kira untuk Ibu sendiri nanti kira-kira bagian kompetensi yang mana yang kira-kira mau Ibu lebih kembangkan lagi kira-kira? Iya. Untuk kompetensi yang perlu saya kembangkan dalam saya sebagai coach dalam kegiatan coaching itu tentunya komunikasi. Bahasa komunikasi itu kadang saya masih kurang bagus gitu. Nah, itu yang membuat kadang kegiatan coaching mungkin kurang enak didengar seperti itu. Jadi bahasa komunikasi perlu saya perbaiki, dan saya perlu menjadi pendengar yang baik itu juga seperti itu. Iya, berarti kalau Ibu sudah tahu bagian kompetensi yang apa namanya yang perlu diperbaiki dan perlu dikembangkan lagi tadi tentang soal bahasa ya, karena bahasa itu walaupun sederhana kadang kalau kita tidak menyampaikan dengan baik itu kadang salah persepsi, salah pemahaman. Itu juga bagus sekali Bu. Nah, kemudian dengan tadi satu lagi yang dikembangkan adalah mendengarkan dengan baik. Itu karena memang seorang coach itu harus benar-benar mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya si coach. Kalau kita tidak seperti itu, maka nggak akan bisa menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh si coach. Mungkin itu saja Bu. Jadi untuk pertemuan kita karena sudah waktunya sudah berakhir dan ini sudah siang, mungkin itu saja. Semoga nanti kedepannya Bu Tritanjuti bisa menjadi seorang coach yang handal, yang luar biasa, yang bisa benar-benar menggunakan bahasa yang baik, yang baku, kemudian bisa benar-benar menjadi pendengar yang benar-benar mendengarkan seorang coach. Itu saja ya Bu ya, dari saja. Oke, selamat siang. Siang, terima kasih Pak Warno. Iya, Selamat sama-sama. siang.